Pada akhirnya nanti kita ditolak dan dia tidak mengenal kita. Kan sangat sayang sekali. Terus dalam hati kita, yang pertama kali saya mulai masuk, Allah itu dalam pemikiran kita itu selama ini yang kita bayangkan Allah itu bagaimana pada waktu kita berdoa. Semua orang berdoa, dan pasti kita membayangkan pada waktu kita berdoa sama siapa? Misalkan kita berdoa sama Allah Bapa, yang kita bayangkan itu bagaimana? Orang yang tua, jenggoten, rambut putih. Atau kita kalau lagi berdoa kita bayangkan Kristus, yang seperti gambar foto yang dilukis oleh Da Vinci. Atau Roh Kudus, yang kita pikirkan itu apa? Seperti angin atau seperti burung merpati. Dan kalau kita mulai berdoa dan kita mulai merasakan dan kita merasa kenal sifat-sifat Allah, Allah Maha Adil, benar ya? Allah Maha Kudus, Allah Maha Tahu, Allah Maha Mulia, Allah Maha semuanya itu. Tapi kenyataan di dalam hidup, kalau dia Maha Tahu, Maha Adil, Maha Kasih, banyak kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang dia disebut sebagai Allah yang Maha Adil, Maha Kudus, Maha Kasih, Maha Tahu. Karena banyak kejadian pada waktu apalagi COVID yang lalu, seorang hamba Tuhan yang masih muda, yang baru menikah, anaknya masih kecil. Dan itu ada sebuah kesaksian, seorang hamba Tuhan yang baru merintis di dalam sebuah pelayanan di gereja. Otomatis dia memperhatikan jemaatnya sedemikian rupa. Pada waktu jemaatnya kena COVID, dia layani dengan semangat. Dia masih muda, anaknya masih baru mau masuk SD. Karena semangatnya, dia kena COVID sendiri. Dan akhirnya dia dipanggil Tuhan. Wah, istrinya rasanya kayak apa? Tuhan kan Maha Tahu dan kasih toh. Sebetulnya kan Tuhan kalau tahu dia masih baru punya anak kecil, baru mau sekolah SD, masih diperlukan, kok dipanggil? Mana Maha Tahunya, mana kasihnya? Orang bisa bingung, bener gak? Banyak sekali hal yang kejadian yang seperti itu. Itu salah satu yang nyata sering terjadi. Dan itu bisa terjadi. Apalagi kalau sekarang kita sebagai anak Tuhan, dia Allah yang Maha Tahu, dia Maha Kasih. Kita berdoa bertahun-tahun, kita meminta sesuatu yang tidak melanggar firman Tuhan. Bener ya? Padahal itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi nggak pernah dikasih, nggak pernah diberi. Di mana kasihnya Tuhan? Pada waktu menghadapi itu, apa sikap iman kita? Apakah kita akan berdoa terus? Dengan berdoa itu kita memohon terus. Apakah itu bisa disebut iman orang percaya? Apakah iman orang percaya itu seperti itu? Dengan iman kita berdoa dengan gigi, dengan semangat, dengan luar biasa supaya Tuhan itu bisa tergerak hatinya. Apakah itu iman Kristen? Apalagi kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang patut disembah. Kita selama ini sering kali mendengar kalau yang namanya klenik, yaitu apa? Memberikan persembahan kepada ilah-ilah dengan kemenyan, betul dah? Di dalam perjanjian lama Allah minta lo kemenyan. Di dalam persembahan korban sajian. Kita coba baca. Pada waktu membuat tabut perjanjian, Allah itu begitu luar biasanya. Dia sampai memberi ukuran yang rasanya sesuatu yang sangat di luar kepala kita, nalar kita. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha luar biasa. Kenapa dia meminta seperti itu pada waktu dia disebutkan pada waktu ingin membuat tabut perjanjian? Keluaran 37 ayat 1 sampai 9. Ada ukuran-ukurannya, dikasih tahu semua. Coba kita lihat Keluaran 37 ayat 1. Tabut itu dan dari kayu penanga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Dia membuat ukurannya, dipaskan segala sesuatunya. Sampai ayat 9, membuat meja roti sajian ada ukuran-ukuran tertentu yang harus dipatuhi, yang harus
Dia apa? Dilakukan di pasal 37 ayat 10 sampai 16 itu membuat meja roti sajian. Pakaian imam, tambah aneh. Pakaian imam itu saya seneng kali belajar tentang batu permata. Dan pakaian imam itu harus pakai batu permata dan 12 yang melambangkan 12 suku. Dan itu sungguh luar biasa pada waktu itu. Jadi kalau perang, mereka boleh perang apa enggak? Itu permata itu digoyang-goyang, nanti kalau dia bisa nyala, itu baru disetujui boleh. Jadi kayak klenik ya. Ini benar. Kalau kita lihat di dalam pakaian imam yang diajarkan, Keluaran 39 ayat 1 sampai dengan 31, itu kalau kita baca, saya bisa bingung. Coba dikeluarkan 39 ayat 1. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermisi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nanti diajarkan bagaimana permata itu ditaruh, bajunya itu, wah kalau dihitung itu beratnya luar biasa baju itu. Pakai batu kristopas, lapis lazuli, itu saya ngerti semua batu-batu itu. Dan batu-batu itu sampai saat ini loh ya, ada yang namanya batu dara. Sampai saat ini batu-batu itu kalau di dalam dunia permata itu merupakan batu yang memiliki kekuatan apa? Magicnya atau kekuatan supernatural. Waduh, itu luar biasa. Orang itu berpikir seperti itu sampai hari ini karena gara-gara penafsiran firman Tuhan yang salah sampai sekarang gitu loh. Ini bener-bener. Oh, saya sampai waktu itu penasaran, saya cari itu baru yang namanya batu dara. Batu dara itu luar biasa. Batu itu warnanya hijau. Kalau dikenakan panas atau digosok, ditaruh, dia jadi warnanya merah gitu. Jadi luar biasa sekali. Dan itu kalau kita mikir, alah ini kok kayak gini gitu loh, ngerti maksudnya? Apalagi kalau kita lihat di dalam imamat, korban bakaran itu harus bagaimana, waduh. Jadi kayak di Gunung Kawi itu, kambingnya harus gini, disembayangi, dipotong, gini, ya hampir sama. Bahkan kalau kita lihat korban sajian itu, ada kemenyannya, harus dipersembahkan. Kalau kita lihat imamat pasal 2 ayat 1 sampai 2, coba kita lihat. Imamat pasal 2 ayat 1 sampai 2. Pasal 2 ayat 1. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah mempersembahkan itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan di atasnya. Masa Tuhan itu kayak kalau orang sekarang ngomong jin itu loh, mangannya menyan. Iya, tapi ini nyata loh, membubuhkan kemenyan di atasnya. Ayat yang kedua, lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun. Imam-imam itu setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas misbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban yang api-apian yang baunya menyenangkan bagi. Masa Tuhan itu senang bau menyan? Kita kenal Tuhan betul. Kalau kita nggak pernah tuh baca ini imamat atau apa ini, kalau kita baca serius, tadi malam saya baca sampai habis. Kalau saya baca nanti waktunya 1 jam habis untuk baca ini tok. Tapi kalau saya baca, bingung bisa, bener nggak? Saya Tuhan yang aku sembah, maksudnya apa sih ini gitu loh? Masa secara letterlock bahwa Tuhan itu senang dengan korban yang seperti itu? Terus Tuhan
memberikan hukum 10 hukum Taurat untuk dipenuhi bagi anak-anak Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu. 10 hukum diberikan. Manusia diberi 10 hukum, rasanya supaya lebih luar biasa dari 10 hukum itu, supaya enggak sombong, supaya enggak tamak gitu. Misalkan enggak tamak, dia takut tamak. Saya baca itu, untuk minum, supaya enggak kelihatan tamak, itu ada caranya. Kalau minum itu seperti kalau orang misalkan kehausan minum minuman yang senang sekali gitu ya, kan minumnya kan wah cepet-cepet gini, itu tidak boleh, itu dosa itu. Jadi cara minum itu harus pelan, diangkat. Itu dari 10 hukum dijadikan 613 hukum. Cuman gara-gara yang seperti itu, saking takutnya sama Tuhan. Supaya bisa diterima oleh Tuhan. Jadi 10 hukum dia pecahkan jadi 613 hukum. Saya pikir, apakah Tuhan itu bisa diselesaikan dengan hal itu? Maksud Tuhan itu apa? Dan Rasul Paulus mulai mengajarkan. Dia mau mengenalkan Tuhan. Ini penting sekali. Di dalam kekristenan banyak orang yang merasa kenal Tuhan, sudah tahu siapa itu Tuhan, rasanya seperti itu. Bahkan jangan-jangan dia merasa sudah sebagai seorang yang bisa menyampaikan firman Tuhan, dan sudah merasa pintar, sudah merasa hebat, sudah merasa ngerti semuanya. Tapi jangan-jangan nanti Tuhan ngomong, aku tidak kenal kamu. Bisa terjadi seperti itu kalau gak hati-hati. Oleh karena itu kita semua harus belajar. Sang Rasul itu dia memberikan sebuah pengertian tentang hukum Taurat. Kalau yang hukum-hukum yang tadi yang diajarkan tentang cara membuat tabut, cara membuat meja roti sajian, pakaian imam, sampai dengan yang saat ini sampai disalah tafsirkan tentang perpuluhan. Sampai hari ini masih ribut tentang perpuluhan. Orang berbicara perpuluhan itu haknya Tuhan, itu apa. Perjanjian baru kok gak ada kata-kata 1/10, dihubung-hubungkan, dicampur-campur, membuat orang bingung semua. Padahal kenapa sih ada 1/10 pada waktu perjanjian lama? Di dalam perjanjian baru kok gak ada 1/10, kenapa? Nanti kita belajar. Karena di dalam Roma pasal 12 ayat 1 jelas sekali. Oleh karena itu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Allah, itu maknanya apa bagi setiap anak Tuhan? Tapi hari ini kita akan belajar tentang hukum Taurat dulu, nanti kita masuk hukum kasih karunia itu apa dalam kehidupan kita. Allah ini sedemikian luar biasanya. Kita tahu semua dia itu maha semua. Kemahaannya dia itu gak bisa ditembus dengan tubuh kita, gak bisa ditembus dengan segala keberadaan kita. Manusia berusaha untuk mendatangi Allah, itu tidak mungkin bisa. Ya, Allah membuat aturan. Gampangnya itu hukum Taurat itu diberikan supaya makin nyata bahwa manusia gak bisa mencapai Allah dengan diberikan hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu diberikan dengan satu, supaya manusia ini makin tahu bahwa dirinya ini berdosa, bahwa dirinya ini tidak bisa mencapai Allah. Kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 19 sampai dengan 20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Ya, 20-nya, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi hukum Taurat diberikan
kepada manusia, supaya dengan hukum Taurat itu manusia makin tahu bahwa dirinya ini berdosa. Nah, terus ada orang yang mulai ngomong, kalau tidak ada hukum Taurat, berarti manusia kan nggak tahu bahwa dirinya berdosa. Bener ya? Kan ada orang yang protes gitu toh. Wah, ngapain Allah kasih hukum Taurat? Kalau nggak ada hukum Taurat, berarti manusia kan nggak bisa dihukum. Karena kan nggak tahu bahwa dirinya dosa. Nah, sekarang kita lihat Rasul Paulus memberikan penjelasan di dalam Roma pasal 2. Yang ada orang tanya kayak gitu, Roma pasal 2 ayat 14 sampai 16. Apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat, ya, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, diri sendiri ya. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Jadi hati nuraninya itu menjadi hukum Taurat dalam dirinya sendiri. Makin diperjelas, kita baca coba 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan berpikir mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi hati nuraninya itu sebagai hukum Taurat. Gak bisa mungkir. 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi gak bisa mereka menolak, berdalil bahwa dia tidak menerima hukum Taurat kok. Dan tidak mau dihukum, gak bisa, karena hati nurani mereka sebagai hukum Taurat itu. Makanya dari itu dikatakan hati nurani manusia tanpa kebenaran firman Tuhan itu jahat, menghakimi mereka. Nah, ini kita tahu semua di sini. Jadi hukum Taurat itu tidak mungkin bisa menyelamatkan. Hukum Taurat itu makin apa? Kita makin kenal, kita makin tahu bahwa kita manusia berdosa. Kok bisa kayak gitu ya apa? Karena dengan ada hukum itu, gak mungkin kita bisa melakukannya. Nah, tetapi orang-orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu, hukum Allah yang 10 hukum itu dijabarkan menjadi 613 hukum dengan segala cara supaya seolah-olah bisa dilakukan dengan perbuatan. Contoh ya, misalkan orang berzina, dikatakan jangan berzina, itu dia buat hukum. Yang disebut berzina itu apabila jika ketahuan benar-benar berzina telah melakukan. Tapi Tuhan ngomong toh, yang disebut berzina itu kamu tidak melakukan tapi ada di pikiranmu pun itu sudah berzina, berarti tidak mungkin. Nah, jadi dia berusaha dengan segala cara, 10 hukum itu dijabarkan, kelihatannya lebih rohani, ngerti maksudnya? Tetapi sebetulnya dibuat supaya seolah-olah bisa dilakukan di dalam kehidupan sebagai manusia. Misalkan soal kehidupan harus suci, harus benar, dia berusaha dengan cara kayak apa? Kalau mau makan, cuci tangan yang bersih. Kalau tangannya kotor itu nanti dosa. Dia buat gitu-gitu. Kalau seperti gitu bisa dilakukan enggak? Bisa toh, mau makan cuci tangan, terus mau apa, semua bisa dilakukan. Tapi Tuhan ngomong kayak apa? Masalah makan itu tidak akan membuat dosa. Yang membuat dosa itu bukan yang masuk, tapi yang ada di dalam hatimu. Nah, ini dibongkar sama Tuhan kayak gitu, dia menjadi marah orang-orang Israel itu gitu loh. Nah, itu mengenai hukum Taurat. Dan kalau cuman syarat-syarat untuk melakukan hukum Taurat yang dibuat 613 hukum itu, manusia bisa lakukan itu enggak? Bisa, wong yang buat manusia ya pasti bisa dilakukan. Hukum yang membuat manusia pasti bisa dilakukan. Tapi yang dimaksud 10 hukum Taurat yang Allah buat, gak mungkin manusia bisa melakukan. Karena itu tujuannya untuk menyatakan bahwa kamu manusia yang berdosa. Bukti mana kalau bisa dilakukan oleh manusia? Rasul Paulus ngomong di dalam Filipi pasal 3, coba kita lihat ya. Filipi pasal 3,
pada waktu dia masih belum bertobat, pasal 3 ayat 5. Dia ngomong kayak apa? Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nomor 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tidak bercacat berarti apa? Dia lakukan semua dengan baik. Tapi jangan salah, yang dia lakukan itu hukum yang sudah dijabarkan menjadi 613 hukum yang dibuat oleh pikiran cara manusia. Ya seolah-olah dia bisa. Tapi dia tahu, setelah dia kenal Kristus, apa yang dia lakukan itu dia anggap apa? Seperti apa? Sampah. Kalau dia bandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Artinya apa? Dengan dia lakukan itu semuanya yang dibuat 613 hukum itu yang dia lakukan, yang dia taati, sampai gak ada cacatnya itu. Ternyata ini semua sia-sia, sampah, tidak ada artinya. Dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Dari sini ngerti ya? Dari sini ngerti dulu. Waduh, hukum Taurat itu baik. Baik. Yesus menentang hukum Taurat? Enggak. Bahkan Yesus ngomong, kalau kamu mengurangi satu iota, satu tanda baca aja, dosa kamu dilaknat Tuhan. Bener gak? Tapi yang jadi satu masalah, bukan hukum Taurat yang Tuhan turunkan 10 hukum itu, tapi 613 hukum yang sudah dijabarkan oleh ahli Taurat. Paham ya? Sekarang kalau yang buat manusia ya pasti bisa dilakukan toh. Manusia buat hukum supaya bisa dilakukan atau dilanggar, bener gak? Tapi kalau Allah membuat hukum dengan satu tujuan, supaya manusia makin tahu, dikatakan di dalam firman Tuhan tadi toh, bahwa dirinya itu adalah orang yang berdosa. Waduh, aku gak bisa lakukan hukum Taurat. Jalannya kayak apa? Rasul Paulus ngomong, cilakalah aku. Aku tahu yang buruk, aku tahu yang baik. Dia kenal hukum Taurat toh sekarang sudah. Tapi yang aku mau yang aku lakukan yang baik, tidak aku lakukan, malah yang buruk yang aku lakukan dalam dagingku ini gitu loh. Celaka aku, mati aku ini. Tapi aku untung punya Yesus. Nah itu pengenalannya kayak gitu. Jadi ya kita ngerti. Nah sekarang kita mau tanya, kita benar-benar kenal Yesus tidak sekarang? Yesus itu dalam kehidupan kita itu kita gambarkan dalam pikiran kita itu kayak apa? Kalau kita sekarang gambarkan Yesus itu dalam cara kita menafsirkan dia, di dalam kasihnya, di dalam kedaulatannya. Yesus maha kasih enggak? Maha kasih. Adil enggak? Adil. Daulat enggak? Daulat. Kudus enggak? Kudus 100%. Tapi kalau kita mulai bayangkan yang seperti tadi, oh kalau aku mengasihi Tuhan dan aku minta ngemis-ngemis, nanti Tuhan pasti kasih. Rusak lagi enggak? Terus iman kita sama Tuhan itu kayak apa? Tandanya kita kenal Tuhan itu kayak apa? Ada rasa hati kita itu kayak apa? Orang semua mulai berpikir secara agamawis. Sekarang ada yang namanya Kristen progresif ya. Pada waktu saya mendengarkan itu guyu. Apanya yang ini bukan baru, ini lama. Orang yang tidak kenal bibliologi itu loh, ngerti maksudnya? Menafsirkan Alkitab itu kan ada caranya toh. Firman Tuhan itu cara menafsirkan kayak apa? Kenapa ada gini? Dia nggak bisa menafsirkan itu. Dia pakai pikirannya sendiri, pakai logika, pakai pikiran sendiri. Kalau nggak masuk akal dia nggak mau terima. Hampir seperti liberal. Tetapi ini jauh lagi lebih aneh, gitu loh. Ini orang kayak gitu tuh saya nggak perlu bahas. Saya sudah tahu orang ini rada aneh, gitu loh. Salah satu contoh dia ngomong, kemarin saya baca sampai ini kok katanya dulu dia pendeta, hamba Tuhan, nyampaikan firman. Pengertiannya kok cuma sak gitu, kok bisa ngomong kayak gitu kayak apa?
Dia ngomong firman Tuhan itu, Allah kan menghendaki manusia kawin pasangan suami istri satu tok toh. Tapi kenyataannya di firman Tuhan, Salomo istrinya 1000. Berarti firman Tuhan itu ada yang salah katanya. Loh kayak apa sih pikirannya ini? Firman Tuhan itu gak mungkin salah, ya. Firman Tuhan gak ada satu kesalahan sedikit pun. Firman Tuhan itu sesuatu yang benar. Kalau sampai dikatakan Salomo istrinya 1000, Tuhan maksud menghendaki dia istri 1000. Tapi dia kalau sampai istrinya 1000 itu sebuah kesalahan. Dan firman Tuhan ini jujur. Apa yang terjadi, apa yang sebuah kenyataan ditulis. Dengan adanya seperti itu, Salomo akhirnya mengalami satu beban penderitaan karena dosa. Dia menghadapi persoalan itu di dalam gundiknya yang segitu banyaknya. Tapi Tuhan menghendaki satu orang istri satu. Di dalam kehidupan ini, Allah itu menghendaki kita semua anak Tuhan harus mentaati firman Tuhan 100%, bukan cuman 0,1 atau 2%. Tapi kenyataan dalam hidup kita sering melanggar toh, kita sering tidak melakukan. Bukan biasa, hendaknya kita belajar, ngerti maksudnya? Jadi kehendak Tuhan itu ada dua hal, satu di mana dia sudah menentukan dan itu tidak mungkin bisa dirubah. Tapi kehendaknya ada beberapa kehendak yang tidak sesuai dengan jalan. Tetapi pada akhirnya pasti Tuhan yang benar. Amin. Nah, ini kita pegang dulu. Sekarang kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 23. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Tetapi, coba kita teruskan. Kamu menyembah apa yang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini apa sih? Menyembah roh dan kebenaran. Kita coba mulai ya. Tadi saya kan dari awal saya lemparkan. Kalau kita berdoa, apa yang ada di benak kita? Selama ini kalau kita meminta sesuatu, ya misalkan Deva, anaknya masih kecil, berdoa Tuhan jagai anak saya supaya anak saya nanti tumbuh di dalam sehat, penuhi. Boleh. Itu sebuah harapan yang baik. Amin. Tapi itu apakah iman orang Kristen hanya seperti itu saja? Kalau seperti itu iman ya, umum. Semua agama seperti itu. Tidak mungkin seorang bapak doa, ya anakku sakit gak ngurus, tak apa-apa Tuhan, terserah Tuhan. Kan gak mungkin toh. Harapannya semua seperti itu. Jadi iman Kristen itu kayak apa? Ya, seperti dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. Coba kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pada waktu di dunia ini yang kita harapkan apa? Ya, anaknya tumbuh dewasa, baik, sehat, kebutuhan tercukupi, kepingin punya mobil. Boleh enggak? Boleh. Kepingin punya mobil, tapi juga harus bekerja, bener enggak? Kepingin punya mobil, gak usah kerja, nanti Tuhan kirim dari surga, datang sendiri. Enggak mungkin, no? Ya, bekerja. Jadi bekerja, kepingin punya mobil, boleh. Sakit, kepingin sembuh, boleh. Boleh. Itu anugerah umum.
Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya apa iman? Belum terjadi toh, tapi kita harapkan dalam kehidupan kita. Bener gak? Itu bener, tidak ada sesuatu yang salah. Betul, itu sangat betul sekali. Dan itu gak boleh sampai di sana toh. Ngerti maksud saya? Tapi kebanyakan gereja mengajarkan hanya sampai di situ, bener gak? Kalau kamu punya iman, ya kamu minta sama Tuhan, benari berdoa, hidupmu yang suci, yang saleh, yang bener. Ya nanti Tuhan berkati, nanti Tuhan kasih apa yang kamu minta. Itu kalau Injil yang seperti itu yang diajarkan, itu Rasul Paulus ngomong apa? Terkutuk kamu kalau ngajar kayak gitu. Kalau cuma itu saja, serem enggak? Enggak percaya? Kita lihat di Galatia. Kita buka dalam Galatia, pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran maka harus, bukan. Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-6, sorry. Pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbaik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ini apa sih sebetulnya yang terjadi? Nanti kita sama-sama bisa mengerti hari ini ya. Injil itu apa? Dan Injil lain itu apa? Yang diajarkan di Galatia itu apa? Yang diajarkan di Galatia itu masalahnya cuma kayak gini loh. Kita akan tahu, ngikut Kristus, Injil, yaitu apa? Dia sudah mati bagi saya, dia memberikan hidup bagi saya harus hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Banyak orang yang coba berpikiran seperti itu pada waktu di Galatia. Dan mulai terganggu hatinya, karena apa? Untuk melawan kuasa dosa, jatuh terus dia. Mulai kemasukan orang Yahudi yang bertobat, yang mengawinkan antara Injil dengan Taurat, dengan perbuatan. Jadi kalau kamu supaya terhindar dari kuasa-kuasa dosa itu, kamu harus semangat. Semangat apa? Ya ibadahmu harus lebih disemangatkan lagi. Kamu harus hidup lebih saleh. Dengan cara seperti itu, kamu bisa apa? Kamu bisa menjadi baik, kamu bisa tidak sampai jatuh dalam dosa terus. Caranya kayak apa? Ya kamu harus melayani pekerjaan Tuhan, kamu harus ibadah sungguh-sungguh, kamu harus berdoa setiap malam, apa semuanya. Injilnya di mana kalau seperti itu? Kristusnya di mana kalau kita cuma seperti itu dalam iman kita? Paham maksudnya? Bedanya apa dengan agama lain? Agama lain kan berusaha seperti itu. Di dalam kehidupan beragama itu kan berusaha bagaimana supaya hidupnya menjadi baik. Benar ya? Supaya hidupnya menjadi saleh. Dengan segala kekuatan diri. Berpuasa, hidup berpuasa supaya menjadi suci, menjadi baik. Kristusnya enggak ada dalam hatinya. Ngerti maksudnya? Karya Kristus itu, salib itu enggak ada. Yang ada cuma apa? Kekuatan diri sendiri untuk mencapai hidup saleh, untuk mencapai sesuatu supaya diberkati sama Tuhan dengan segala kemampuannya sendiri. Itu Rasul Paulus ngomong orang yang seperti gitu, yang ngajarkan seperti gitu, terkutuk. Sampai disebutkan 2 kali loh, dia ngomong ya. Coba kita lihat. Suatu Injil lain, ayat yang ke-7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Injil Kristus itu apa? Kita harus sadar, siapakah aku ini? Aku telah menerima Kristus dalam hidupku. Gak boleh aku sekarang hidup di dalam dosa lagi, karena Kristus yang sudah menebus aku. Tetap barometer kita Kristus. Aku harus hidup saleh karena aku telah ditebus oleh Dia.
Aku kalau sampai mendukakan hati Roh Kudus, aku sampai melakukan sesuatu yang tidak benar, itu menyakiti hati Tuhan. Aku gak boleh lakukan hal itu. Amin. Kristus yang menjadi senter kita. Bukan supaya aku menjadi kudus dengan cara kayak apa. Dikatakan saya, bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus, ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Yang diajarkan oleh ahli Taurat itu secara gambaran manusia itu salah apa enggak? Bener. Yang diajarkan, yang mengawinkan antara Injil dengan Taurat itu sesuatu yang di pandangan manusia itu jelek. Enggak diajarkan kamu nanti harus nyopet, kamu harus berzina. Enggak, ngerti? Tapi kamu enggak boleh berzina. Kalau kamu berzina nanti hidupmu enggak bisa saleh. Nanti hidupmu ditolak Tuhan. Bukan itu. Kalau Injil, kamu enggak boleh berzina. Karena kamu sudah ditebus dengan Kristus. Masakah kamu kalau sudah menjadi tebusannya kamu sampai melakukan dosa yang seperti itu lagi? Enggak boleh. Ngerti maksudnya? Lain tuh. Kelihatannya sama. Tapi yang diunggulkan itu kekuatan diri sendiri. Kemampuan diri sendiri. Aku harus melayani pekerjaan Tuhan. Aku harus berpuasa. Dengan cara berpuasa ini aku menjadi baik. Aku menjadi benar. Kristusnya di mana? Kalau seperti itu. Aku harus belajar firman. Dengan belajar firman aku ngerti firman. Aku menjadi baik. Aku menjadi gini. Kalau bukan karena Kristus, cinta Kristus, itu terkutuk. Gak ada bedanya. Sampai dikatakan nanti dia ngomong sampai terkutuk itu 2 kali. Kalau ayat 9 coba kita lihat. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ngomong 2 kali loh sampai Rasul Paulus itu. Karena cuma gara-gara apa? Kelihatannya tipis toh. Tapi ini sekarang yang diajarkan gak di mana-mana. Ya kamu hidupmu gak bisa kayak gitu. Karena kamu gak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ibadah yang sungguh-sungguh, nanti Tuhan berkati. Nanti Tuhan kasih apa yang kamu mau. Nanti apa yang gini. Itu bukan Injil itu. $613 sekarang ditambah jadi 1.000 lebih sudah. Tambahkan banyak enggak sekarang? Siap tahun tambah enggak? Supaya bisa mencapai Tuhan tambah enggak? Cara-cara manusia memberikan tambahan sekarang banyak enggak? Banyak. Gereja-gereja mengajarkan yang demikian itu banyak. Sampai dengan perjamuan, makna perjamuan kudus yang harusnya kita disuruh memperingati, yaitu tentang apa? Pergumulan Kristus itu loh. Melawan kuasa dosa. Itu dia sampai mengeluarkan keringat darah. Dan dia menang untuk itu. Dosa dikalahkan. Benar ya? Tapi yang sekarang yang perjamuan kudus yang digambarkan oleh kita apa? Oh aku mengerti, kamu sudah menderita bagi aku. Kalau aku makan perjamuan ini, aku diberkati. Aku menjadi satu sama kamu dengan makan tubuhmu dan darahmu. Di Yohanes pasal 6 itu jelas. Yang dimaksud itu makan roti, yang dilambangkan tubuh dan darahnya. Itu menjadi satu kesatuan, bukan karena kita makan tubuhnya Yesus, darahnya Yesus. No. Tapi pengertiannya itu loh. Aku sekarang telah ditebus dari kuasa dosa. Di mana dosa pada waktu itu Yesus berjuang
sampai mencucurkan keringat yang seperti darah untuk melawan kuasa dosa itu, dia menang. Bukti bahwa dia menang. Aku pun harus menang di dalam kuasa dosa. Amin. Kalau kita ngaku kita sudah ditebus, kuasa dosa dikalahkan, tapi kita saat ini melawan kuasa dosa, bekor mangan ayam goreng aja sudah tahu gorokan sakit masih dimakan. Gak kuat aku memang ya gorokanku sakit, tapi nek ketok ayam ini, ya rasanya ngiler, aku nih tak makan ini. Ya tuh jagai baitmu wis, bait tak jaga, tapi nanti tak makan ini dulu. Nanti nek sakit ya urusan makan antibiotik. Apa kayak gitu? Masih yang kayak gitu, apalagi dosa-dosa yang lainnya. Selama ini dalam pergumulan kita, Rasul Paulus ngomong belum sampai mencucurkan darah. Bener? Pencucuran darah itu dalam hal apa? Jangan digambarkan pelayanan. Wah, kamu pelayanan gak sampai mencucurkan darah. Itu kan gak kepikir kok kamu pelayanan mencucurkan darah itu baru kamu dianggap unggul, baru kamu dianggap saleh. Gombal, itu ajaran ngawur. Tuhan gak pernah ngajarkan kayak gitu. Tapi mencucurkan darah itu pada waktu apa? Kita semua sekarang ini sering gak jatuh dalam dosa yang sama? Sudahkah kita melawan dosa yang sama itu dengan kekuatan kita sampai kita mencucurkan darah? Sampai kita benar-benar menolak dan gak mau lakukan dosa itu dengan sungguh-sungguh. Harusnya itu ditekankan. Sehingga pada waktu perjamuan khusus yang diadakan setiap bulan, kita ingat gak? Waduh, kemarin aku bulan lalu, aku sama dosa ini masih jatuh. Sekarang memperingati Kristus, aku sih jatuh lagi. Tuhan, ya ampun Tuhan, aku harus bagaimana Tuhan, aku harus menang atas dosa ini. Amin. Harusnya seperti itu. Bukan, wah aku sudah berdosa. Memang aku dosa, tapi aku sekarang minta ampun. Ini aku sudah makan tubuh dan darahnya, dosa aku sudah dibersihkan. Cek wenai. Tapi kenyataannya seperti itu ya. Bahkan orang sakit gak diingatkan soal itu. Pendetanya datang bawa roti sama anggur, didoai makan roti anggur nanti sembuh. Lagi jadi klinik semua enggak? Makna sesungguhnya perjamuan kudus gak ada. Yang ada itu cuma apa? Klinik. Gak mau bawa menyan sekali, suruh makan menyan. Biar jadi Gatot Kaca gitu. Tapi ini sebuah kenyataan yang terus menerus terjadi. Sekarang banyak kayak gitu semua. Jadi firman Tuhan itu yang benar diputar balikkan, dibengkokkan kanan, bengkokkan kiri. Makna firman Tuhan sesungguhnya yang benar mengikut Tuhan itu bagaimana? Salah semuanya. Sehingga pada waktu Yesus ketemu sama Nikodemus di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 1. Ini tanda orang lahir baru. Seperti Nikodemus ini loh. Ini seorang yang tanda lahir baru. Ngerti ya? Seorang yang tanda lahir baru itu seperti Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Wah, soal beragama dia jago enggak? The best dia, pemimpin Yahudi. Ya toh? Pemimpin agama. Dia ngerti semuanya. Tapi ada sesuatu yang lost dalam pikirannya dia. Ngerti maksudnya? Yaitu tentang apa? Caranya kayak apa aku ini, besok ini, aku kalau mati masuk hidup kekal ini caranya kayak apa? Dia merasa ada sesuatu yang ganjel. Ngerti maksudnya? Di dalam dia melakukan syariat agamanya semua ini ada sesuatu yang gak pas, gak pasti, mogah-mogahan, gak mau tuh dia. Hatinya gelisah. Ngerti maksudnya? Itu dia bisa gelisah karena siapa? Karena karya Roh Allah. Amin. Nanti saya jelaskan karya Roh Allah yang bagaimana yang bisa seperti itu. Nanti saya jelaskan, ngerti? Tapi ini cirinya seperti Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Soal beragama, soal hidup baik, soal hidup benar, semua orang gak bisa menang deh. Dia pemimpin kok, amin. Dan dia melakukan 613 hukum. Secara hukum manusia itu baik apa enggak? Baik loh.
Baik, luar biasa. Seperti siapa? Petrus. Ngerti nggak? Pada waktu kejadian sama Yesus. Suatu saat Petrus ditanyai, siapakah aku itu menurut kamu? Oh, kamu Roh, anak Allah. Wah, Tuhan ngomong apa? Yang ngomong bukan kamu, tapi Roh Allah yang ada dalam dirimu. Luar biasa, benar dong? Tapi setelah Yesus ngomong, anak manusia nanti akan mengalami salib di Yerusalem. Petrus ngomong apa? Jangan sekali-kali itu terjadi padamu. Aku akan membela. Benar? Secara manusia benar apa salah? Secara manusia itu loh. Saya sama Ki Andai, saya gurunya, dia murid saya. Deh, aku besok mau dihukum sama orang itu, mau dibeleh. Terus Ki Andai ngomong, wah, puji Tuhan, Papa, pikir sana cek dibeleh. Itu dah yang betul. Gak mungkin loh. Kalau dia ngomong, jangan sampai terjadi itu Pak, ayo aku sing maju dulu. Secara manusia bener gak? Bener. Tapi Tuhan ngomong apa? Iblis kamu. Bener gak? Kamu coba yang mikirkan, coba yang kamu pikir adalah manusia yang pikirkan. Bukan apa yang Allah kehendaki. Ngerti maksudnya? Nah, sekarang kita ini ngerti. Orang Farisi ini, ahli Taurat ini, kalau secara pikiran manusia, dia sudah benar semua enggak? Tapi Roh Allah mulai masuk dalam hatinya, ngerti? Ini ada sesuatu yang salah dalam pikiranku ini, gitu loh. Dia tanya sama Yesus. Nah ini ceritanya, coba kita baca seterusnya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ya. Terus Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dia kan tanya ini pasti toh, apa supaya bisa datang di kerajaan Allah? Tidak dilahirkan kembali, nggak bisa. Gitu loh. Terus kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang yang dilahirkan kalau ia sudah tuwek? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Secara akal, gak bisa. Seperti Yesus ngomong pada waktu pemuda kaya yang datang di hadapannya itu loh. Mau mencari hidup kekal, secara manusia, Tuhan ngomong kayak apa? Gak mungkin. Digambarkan seperti apa? Seperti onta masuk lubang jarum, gak mungkin gitu loh. Ya ini bodoh tuh, masuk rahimnya kembali, gak mungkin gitu loh. Tapi yang dimaksudkan bukan secara literal seperti itu. Ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air dan roh, nanti kalau saya eksposisi, kita tahu semua tuh, yaitu dilahirkan kembali di dalam roh. Ngerti maksudnya ya? Jadi, rohnya, ya manusia ini, rohnya harus dilahirkan kembali. Terus, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sampai dengan 16. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. 9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami.
Kamu tidak percaya bahwa waktu aku berkata-kata kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak beroleh, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam perikop ini tidak ada happy endingnya. Itu maksudnya. Dalam perikop ini kan nggak ada toh, Nikodemusnya terus kayak apa? Seperti pemuda itu kecewa atau ngikut Tuhan, kan nggak ada toh? Ya. Tapi dijawab di dalam pasal-pasal selanjutnya. Kita lihat di dalam pasal yang ke-7 ayat 50 sampai 52. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, pada waktu Yesus itu mau diyakini, ngerti maksudnya? Dia ngomong kayak apa? Coba. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? 52. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Nikodemus telah menerima kasih karunia. Apalagi pada waktu nanti Yesus setelah mati, dia datang. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 39. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. 39. Juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Diingatkan tak? Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Dari sini kita lihat, seorang yang telah dilahirkan baru, pasti progresif. Ngerti maksudnya? Hatinya. Dia bingung, dia tidak tahu, apakah Yesus ini betul-betul Tuhan apa enggak? Jalan keselamatan itu apa? Tapi hatinya itu tergerak terus, maju terus, dan akhirnya dia bisa mengenal dengan baik. Amin. Demikian juga kita. Gak ada kita ini seorang pun kita ini bisa kenal Tuhan, gak ada. Ngerti maksudnya? Allah itu kalau kita mau belajar, mau bagaimana kita bisa mengerti bahwa dia itu Allah Bapa yang luar biasa Maha Kudus. Apalagi kalau kita lihat di PL, bingung semua enggak? Syarat-syaratnya buat seperti ini, korban harus pakai korban seperti ini. Sama dengan klinik-klinik semua enggak? Bingung semua. Apalagi pada waktu Yesus datang di dunia, pada waktu ditanyai oleh salah seorang muridnya, Bapak itu kayak apa sih? Bener gak? Pada waktu Yesus aku datang kepada Bapak terus ditanyai muridnya, Bapak itu modelnya kayak apa? Yesus jawabnya kayak apa? Kalau kamu lihat aku ini ya, kamu bisa lihat Bapak melalui hidupku. Muridnya kira-kira tambah punya enggak? Tambah bingung, Bapak dilihat melalui diri Kristus. Diri Kristus yang kayak apa? Membuat dia bisa kayak apa? Bingung semuanya. Nah, dari sini, sampai kapan kita bisa mengenal Tuhan dengan baik? Caranya kayak apa kita bisa kenal Tuhan dengan baik? Kita tahu loh ya, yang namanya Petrus. Kemarin kita sama-sama belajar tuh. Petrus itu dalam kehidupannya kayak apa? Dia berjalan sama Yesus. Dia asalnya nelayan. Ditangkap sama keruhan, dijadikan muridnya, ditinggalkan nelayannya. Dan selama 3,5 tahun ikut Tuhan. Dan dia seolah-olah paling setia, paling luar biasa enggak. Tapi kenyataannya dia nyakal 3 kali, bener enggak?
Dan pada waktu menyangkal dia betul-betul sedih, dia betul-betul susah. Karena apa? Dia lakukan satu kesalahan. Dan pada waktu nanti Yesus bangkit, dia tahu enggak? Dia tahu kebangkitan Yesus tuh. Pada waktu Yesus bangkit dia tahu. Tapi pada akhirnya dia mau kembali lagi jadi seorang nelayan enggak? Balik lagi jadi seorang nelayan karena bingung. Manusia itu kayak gitu enggak? Sangat lemah enggak? Tapi Tuhan tolong dia lagi enggak? Dikasih mujizat pada waktu jaringnya itu dilemparkan harusnya ke kiri, lempar ke kanan atau ke balik saya lupa, dan dapat ikan 153. Ya, pendeta banyaknya ngomong 153 artinya kayak gini. Padahal 153 itu cuma menggambarkan apa? Si penulis itu benar-benar teliti kejadian itu, ditulis sampai dengan jumlah ikannya, nggak ada maksud lain. Pada waktu yang seperti itu, yang seorang yang sudah dilahirkan baru, yang sudah kenal Tuhan, bahkan sudah melihat mujizat Tuhan secara luar biasa. Jangan dianggap kalau kita ini sekarang ini kenal Tuhan ya, kita sudah percaya sama Tuhan, Yesus, dan kita sering jatuh dalam dosa, terus kita beralasan, berandai-andai dalam diri kita. Iya, aku tidak pernah lihat suatu mujizat yang benar-benar. Kalau aku kelihatan benar-benar mujizat dalam hidupku, waduh, aku benar-benar mau taat, aku lakukan semua untuk Tuhan. Gombal. Manusia gak bisa kalau kayak gitu. Dibuktikan apa? Mulai perjanjian lama itu loh. Bangsa Israel melihat mujizat Allah terjadi luar biasa enggak? Lautan itu terbuka, bukan kolam renang. Lautan itu bisa dibuka, mereka jalan. Nyebrang lautan itu berapa kilo? Iya, kalau film coba berapa menit? Paling 3 menit ya. Dilihat kan airnya buka, gini orang jalan, neng, terus 3 menit selesai. Tapi kalau prakteknya sembuhan kira-kira jalan, kalau lebarnya lautan itu masa cuma 10 meter. Masa lautan itu masa 1 kilo. Paling selat lah, paling pendek lah. Surabaya, Jawa ke Madura itu naik kapal itu berapa lama sih? Berapa kilo itu? Dan kalau orang jalan lewati lautan, airnya di kanan kiri, itu mujizat yang luar biasa enggak? Pada waktu nyebrang, wetenge dikasih mangan mana gitu tuh ngomel-ngomel gitu enggak? Tujukan kuasamu Tuhan, kalau kamu berkuasa kamu gini, kirim doro, bener ya, burung makan. Itu manusia. Demikian juga Rasul Petrus. Kok bisa kayak gitu, kayak apa? Kenapa kok kayak gitu? Firman Tuhan ini penuh kasih, amin. Dia kasih gambaran hari ini sama kita. Jadi kalau kita hari ini semuanya sudah mengaku sebagai anak Tuhan, sering jatuh enggak? Sering jatuh dalam dosa, sering jatuh. Kenapa ini bisa terjadi? Demikian juga seperti Rasul Petrus. Ya, sekarang saya mau gambarkan asal mulanya kita ini kayak apa sih? Kita ini bagaimana sih posisinya? Ya, mulai kita lihat di dalam Ibrani. Kita semua orang punya iman enggak? Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman, coba dibuat, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu siapa? Allah pencipta. Kita tidak pernah melihat. Tapi kita percaya akan galanya dari Dia. Bagaimana itu dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya? Nah, Rasul Paulus menulis, dimulai dari apa? Kamu punya iman itu dimulai dari apa? Kita bisa punya iman itu dari mana? Kita bisa percaya bahwa Allah itu ada itu dari mana? Kita bisa mulai kenal Dia itu dari mana? Dari diri kita sendiri. Gak mungkin kita bisa kenal Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang saya gambarkan dalam perjanjian lama. Aku kalau kamu datang, kalau kamu aku harus kasih menyan. Bingung enggak kita? Masa Tuhan manganane menyan? Bener? Tapi kenyataan seperti gitu semua. Kristus, kalau kamu cinta sama aku, musuhi, benci orang tuamu, istrimu, anakmu. Kalau
kamu sama istrimu saya kasih ngomong, kalau kamu cinta sama Tuhan kamu harus membenci istri anakmu semua, kamu bingung enggak? Bingung. Bisa pusing. Tuhan mosok ngajar dong kayak gini sih. Padahal sesungguhnya yang diajarkan apa? Kalau kamu mengasihi istrimu, anakmu, dengan cintamu itu, kamu gak layak mengikut Tuhan. Kamu harus mencintai istri anakmu itu dengan kasih yang seperti engkau mengasihi Tuhan. Amin. Yaitu apa? Kasih yang kekal, memiliki nilai kekal. Kalau kasih yang kamu berikan kepada anak istrimu secara manusia, itu tidak ada nilainya karena tidak ada kekekalan. Tapi kalau kamu mengasihi yang seperti Kristus, kamu mengasihi, dan itu kamu lakukan untuk istri anakmu, memiliki nilai kekal. Dengan cara kamu mengasihi, dia bisa mengenal Tuhan. Amin. Tujuannya tetap kepada Tuhan. Amin. Itu yang penting yang Tuhan ingin ajarkan. Sehingga mulai kalau kita belajar tentang iman, iman itu apa? Sesuatu yang kita harapkan. Betul, semua agama seperti itu. Minta baik, minta semuanya baik, itu semua agama. Tapi kekristenan bukan seperti itu. Percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu luar biasa. Mereka juga seperti gitu. Tapi Allah yang bagaimana? Tanpa kasih karunia, kamu gak bisa kenal. Jadi kalau kamu bisa kenal Tuhan, itu karena apa? Kasih karunia. Dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Oleh kasih karunia, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ngerti maksudnya? Oleh iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Paham? Artinya kayak gini. Dengan kasih karunia, arti iman itu kita ngerti toh. Iman itu artinya apa? Tadi tidak pernah dilihat, tapi percaya. Itu apa? Allah. Siapa yang pernah lihat Allah? Enggak pernah, tapi percaya dia ada enggak? Nah, kita kalau sudah percaya bahwa Allah itu ada, itu karena kita menerima kasih karunia. Allah yang benar loh ya. Tanpa kasih karunia, kamu gak mungkin bisa mengenal Allah yang benar. Oleh kasih karunia, aku dilahirkan baru. Amin. Mulai bergerak, mau cari, mau kenal Allah yang benar. Wah, ini luar biasa karena apa? Tanpa kasih karunia, gak mungkin kita seperti itu. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang mau membanggakan diri. Artinya apa? Kita bisa kenal Tuhan. Itu karena kasih karunia. Ojo sombong, ngerti maksudnya? Oh karena aku pinter, aku belajar, aku tahu bisa kenal Tuhan. Gombal. Gak bisa. Gak mungkin kamu bisa kenal Tuhan. Sehebat-hebat yang kamu kayak apa? Karena tidak semua orang pinter bisa kenal Tuhan. Gak semua orang goblok gak bisa kenal Tuhan. Tapi kalau kamu bisa kenal Tuhan, itu karena kasih karunia. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita harus ingat dulu. Ya, karena dikatakan apa? Tanpa kasih karunia, kita kenal Tuhan. Itu sekarang kita kenal Tuhan itu dari mana? Firman Tuhan. Benar tak? Allah menyatakan dirinya. Allah ini menyatakan dirinya. Ya, saya tulis ini. Melalui berapa? 33.000 atau 3.000 ayat firman Tuhan yang tertulis ini, Allah mau mengenalkan dirinya kepada kita. Gak mungkin kita ini bisa ngerti tanpa kasih karunia. Karena setiap firman yang dinyatakan di sini tanpa kasih karunia, bagi kita semua itu sebuah kebodohan. Dijelaskan kok ini di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14.
Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Gak mungkin, ngerti maksudnya? Gak mungkin bisa kita terima secara akal pikir kita. Gak mungkin. Gak mungkin. Firman Tuhan ini tanpa disingkapkan, digambarkan di dalam 1 Korintus pasal 2, ya, ayat 6 sampai 10. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 10. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 10. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi, yang rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Luar biasa enggak? Apa itu, coba kita lihat. 9. Tidak ada lagi penguasa dunia yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kalau mereka ngerti firman Tuhan, kalau mereka tahu siapa itu Allah yang datang ke dunia, siapa berani nyalib Yesus? Gak berani. Gak ada seorang pun yang berani. Ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang yang ke-10, 9. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu apa? Itu apa? Firman Tuhan. Tidak mungkin kita ini bisa ngerti, kita bisa tahu firman Tuhan itu tidak ada dalam timbul hati kita. Artinya apa? Di dalam hati kita, gak mungkin kita tiba-tiba bisa kenal Tuhan, bisa tahu Yesus itu adalah Tuhan, Sang Juru Selamat yang memberi hidup bagi kita. Gak ada dalam hati kita sedikit pun. Tapi itu kita bisa tahu dan kita bisa ngerti semuanya itu. Karena apa? Kasih karunia itu ada dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kita mulai belajar dan kita bisa tahu, oh ini tak Tuhan. Oh Tuhan itu seperti ini tak. Oh puji Tuhan. Oh aku tahu Tuhan itu seperti ini. Itu semua karena apa? Kasih karunia yang diberikan dalam kehidupan kita. Ya, dari sini sudah kita mulai ngerti. Oh, aku berarti sekarang apa? Sudah menerima kasih karunia itu enggak? Tandanya apa? Aku percaya bahwa Yesus Tuhan, benar ya? Terus tandanya apa? Terus menerus progresif dalam diri kita, ingin lebih kenal Tuhan, ngerti maksudnya? Karena apa? Kembali lagi saya ulangi, kita bingung semua enggak? Tadi saya di awal pembukaan saya jelaskan bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang masih muda, yang masih diperlukan sama keluarga. Pada waktu dia menghadapi COVID, dia sehat, dia kuat, dia luar biasa, tapi karena melayani, ada jemaat yang sakit, dia layani, dia datang, dia ketularan, sampai dia akhirnya mati. Padahal anaknya masih SD, masih diperlukan. Terus kasihnya Tuhan bagaimana? Keadilannya Tuhan bagaimana? Bingung enggak? Bingung. Kita bisa pusing kepala kita. Loh Tuhan apa? Yang adil, yang kasih, maksud Tuhan enggak tahu sih bahwa orang tuanya ini masih diperlukan sama anaknya. Kok kamu panggil sih Tuhan? Itu perlu iman. Amin. Itu perlu kasih karunia. Kalau enggak kita bisa keki enggak sama Tuhan? Kita bisa akhirnya enggak mau melayani enggak? Bisa marah enggak? Digambarkan dalam perjanjian lama, Ayub menghadapi situasi yang sangat berat. Dia ada salah apa-apa kok. Tuhan sendiri ngomong dia enggak ada salahnya. Bener enggak? Tuhan ngomong enggak? Ini hambaku yang salah loh. Dia enggak ada salah apa-apa loh. Tapi aku lakukan ini untuk dia. Dan akhirnya endingnya kayak apa? Istrinya ngomong, masihkah kamu mau menyembah kepada Allah yang kayak gini? Jawabnya Ayub apa? Kamu mau yang baik atau tidak mau yang gak baik? Perempuan gila, wah luar biasa gak? Kita bisa kayak gitu enggak? Itu iman Ayub.
selama dia menghadapi beban masalah yang berat dalam kehidupannya, dia tidak pernah menghujat Allah. Dia jalani hidup terus gak? Endingnya sampai dia kayak apa? Dia bisa dilihatkan sama Tuhan, binatang-binatang yang Tuhan ciptakan itu. Kalau buaya bisa gak ke kota, itu karena ada tangan Tuhan. Berarti semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau aku menghadapi seperti ini, aku percaya Tuhan baik. Amin. Bisa enggak seperti itu dalam kehidupan kita? Itu iman. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Yang menghadapi seperti itu. Semuanya. Sampai pun aku terbakar. Kalau Tuhan enggak mau turun tangan, aku enggak akan nyeseli ke Tuhan. Bisa enggak seperti itu? Itu iman. Itu iman Kristen. Sehingga nanti di akhir endingnya bisa keluar omongan yang seperti Rasul Paulus omongkan. Dia nulis di dalam kitab Roma untuk orang Kristen yang ada di Roma, mulai pasal 1 sampai pasal 11. Ending di dalam pasal 11, saya hari ini merasakan betapa luar biasanya perkataan sang Rasul itu. Tanpa iman, tanpa kekuatan dari Tuhan, dia gak bisa ngomong seperti ini. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Roma 11, 33 sampai 36. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak selami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga yang harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu iman. Itu iman Kristen yang sejati. Paham maksudnya? Itu iman Kristen yang sejati. Kenapa Rasul Paulus ngomong kayak gini? Dia bisa melihat dalam satu kacamata yang besar di dalam tulisannya pada waktu dia menulis di dalam Roma, mulai pasal 1 sampai dengan pasal 11. Akhirnya di dalam pasal 12 ayat 1 dia ngomong apa? Oleh karena itu, dia melihat segala kemuliaan Allah yang terjadi dalam alam semesta ini. Di akhir pasal 12 ayat 1. Oleh karena itu, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Dia ngomong kayak gitu tuh posisi apa? Ada jawaban dalam hidupnya. Gak ngerti dia, ngerti maksudnya? Kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Kenapa orang Israel harus menolak sehingga bangsa lain menerima Tuhan? Nanti bangsa lain menjadi sombong, dikembalikan. Akhirnya bangsa Israel melihat bangsa lain menerima Tuhan, dan bangsa Israel iri, dan akhirnya bangsa Israel mau ikut Tuhan. Bingung aku, punyeng aku mikirkan itu. Dia ngomong kayak gitu enggak? Tapi aku bisa melihat semua ini Tuhan izinkan. Aku gak bisa pikir, tapi aku tahu Dia Allah yang nomor 1. Amin. Bisa enggak kita dalam kehidupan kita seperti itu? Apalagi kalau kita lihat, sudah pernah dengar eksposisi Roma atau sudah saya ajarkan di tempat ini toh? Siapakah Allah itu? Siapakah manusia itu? Allah bekerja melalui dirinya. Keselamatan datangnya dari Allah. Dia yang menebus. Dikatakan semua tuh. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Diselamatkan oleh iman. Diajarkan semuanya. Sampai dengan puncaknya dia ngomong tadi itu di dalam pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36. Itu iman Kristen. Ngomong kayak gitu itu karena apa? Happy ending. Gak ngerti dia itu, ngerti maksudnya? Bingung dia ngadepi Tuhan. Ini kayak apa sih Tuhan? Tapi aku gak bisa ngomong apa-apa. Masa sih aku ini bisa ngatur Tuhan seolah-olah aku ini membayar sesuatu untuk Tuhan sehingga Tuhan bisa tak dikte? Masakah Tuhan ini bisa seperti ini? Tapi kalau ini semua bisa terjadi, aku percaya. Itu dari Dia, untuk Dia segala kemuliaan.
Itu loh iman Kristen yang asli, men. Jangan ngomong iman Kristen kalau kita tidak mengerti soal itu. Iman Kristen, ya kalau hidupku makmur, ya kalau hidupku dipenuhi, ya kalau aku berdoa dengan sungguh-sungguh nanti Tuhan penuhi apa menjadi keinginanku. Itu bukan iman Kristen. Itu bagi Rasul Paulus terkutuk, ajaran yang terkutuk. Tapi boleh kalau cuman pengharapan kita minta-minta itu, boleh. Tapi puncaknya semua ada di dalam kuasanya. Harus seperti itu dalam kehidupan kita. Ngerti semuanya? Amin firman Tuhan.